Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, keluarga besar Majelis Ta'lim Bersatu wilayah Bandung Raya yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan. Semoga semuanya dan keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dijaga dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit dan wabah. Dan juga semoga segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah. Terutama semoga iman Islam kita diteguhkan dan oleh Allah ditambah-tambah derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, sampai kepada martabat ihsan. Dan semoga ketika kita wafat, kita berada dalam kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, kesempurnaan ihsan. Para jamaah yang mulia, kali ini pengajian kita akan mengupas sedikit tentang diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena pengajian kita bertepatan dengan bulan Rajab. Minimal ada 3 poin yang harus kita sikapi ketika masuk bulan Rajab, itu minimal. Yang pertama adalah diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah urusan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga adalah keagungan bulan Rajab yang wajib diagungkan oleh setiap muslim. Itu minimal. Karena ketiga-tiganya ini
harus menjadi pegangan semua muslim. Jangan sampai muslim lupa kepada yang tiga ini. Yang pertama adalah tentang kejadian diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini masuk kepada wilayah akidah. Wabil khusus tentang Isra. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Setiap muslim dalam menyikapi Isra maka wajib meyakini, ya, wajib iman. Tidak boleh ada keraguan. Artinya dasarnya adalah keyakinan. Ini akidah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti diisrakan oleh Allah, diberangkatkan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk diperlihatkan oleh Allah kepada sebagian tanda-tanda Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang tadi, bahwa tujuan diisrakan itu linuriyahu min ayatina, ya, agar kami melihatkan dia, yakni melihatkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan Nabi Muhammad min ayatina, kepada sebagian tanda dari tanda-tanda kami. Nah, ini perjalanan Isra adalah perkara yang wajib diyakini, ya, bukan hukum dhanni. Harus disikapi dengan keyakinan, tidak boleh disikapi dengan dhon, sangka berat. Beda dengan Mi'raj. Mi'raj adalah dinaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arasy. Di situ ada satu alam, ada satu tempat yang teristimewa dan yang paling dirahasiakan oleh Allah. Di tempat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dibuka semua hijab, semua penghalang, hingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah kepada Allah, diperdengarkan oleh Allah kepada firman-Nya, dan di situ pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat yang 5 waktu. Tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam.
Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam hanya menemani Nabi kita semuanya sampai batas Sidratul Muntaha. Dari batas Sidratul Muntaha sampai ke alam tersebut, sampai ke tempat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tanpa ada yang menemani. Dan jarak dari batas Sidratul Muntaha ke tempat pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah itu lebih jauh ketimbang jarak dari batas Sidratul Muntaha ke bumi. Dan perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang khawarik lil adat, yang membedah adat. Perjalanan yang mana dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluknya melalui kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Allah tidak berikan khawarik lil adat seperti ini kepada siapapun makhluknya, tidak sebelumnya dan tidak juga sesudahnya, khusus kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara perkara yang membedah adat di situ, di antaranya ini adalah barokatul waqti, keberkahan waktu. Jadi salah satu mukjizat karomah yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya dan walinya itu dikasih barokatul waqti, keberkahan waktu. Apa arti keberkahan waktu? Yaitu dengan waktu yang singkat kepada kekasihnya Allah berikan kemampuan untuk melakukan warna-warni amal soleh dan garapan hidup yang sangat banyak sekali, yang ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat tersebut. Nah, ini namanya barokatul waqti. Jadi kalau kita dengar ya, baik seorang nabi, seorang rasul alaihi wassalatu wassalam, atau seorang wali, ada yang baca Quran 1 jam, ada yang kurang dari 1 jam, 1 khotaman Al-Quran dengan tartil. Di antaranya contoh Syekhona Mamak Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang menyaksikannya banyak. Ya, murid-murid yang menyaksikan banyak. Jadi ini kalau hadis masuknya kepada mutawatir ini. Ya. Di antara yang dekat dengan beliau dari murid-murid beliau adalah ayahanda Mama Kiai Haji Ahmad Thaha Mustawi. Ayahanda sering menyaksikan Mama Eyang Cibabat membaca Al-Quran dengan tartil. Saat berkumpul dengan semuanya, ketika didengarkan bacaannya tartil, bacaan sepuh, ya, yang tidak tergesa-gesa. Tapi ketika kita memperhatikan beliau, ya, rasanya lama. Tapi kalau dibandingkan dengan menyaksikan yang lain di sampingnya, ternyata Mama Eyang Cibabat itu membaca
surat membaca Al-Quran yang satu juz ya. Beliau sudah beres 10 juz, sementara yang lain yang paling cepat bacaannya cuma 1 juz. Beliau sudah baca, sudah selesaikan 10 juz. Begitu yang lain baca juz kedua, Mama Eyang sudah juz ke 11 ya, sampai juz ke 20. Yang lain baca juz ketiga, Mama Eyang sudah naik kepada juz yang ke 21 sampai ke 30. Tapi kalau didengarkan capek mendengarkannya karena lambat bacaannya ya. Yang kedua, ayahanda juga pernah mengikuti Mama Eyang Cibabat, diajak ke Bandung karena beliau jadi penghulu di Bandung ya, di dekat Masjid Agung itu, Masjid Raya. Kan dari Cibabat ke Masjid Raya itu dekat sekali kalau pakai delman. Dulu pakai delman. Begitu naik delman, begitu pas delman melaju, Mama Eyang melirik ke ayahanda. Kata Mama Eyang, pangbandungankeun Eyang rek maca Quran. Ya, disuruh artinya menyimak, meneliti ya, sambil mendengarkan bacaan Eyang. Jadi yang memegang Al-Quran ayahanda. Ini delman melaju ini. Ya, delman melaju. Ya. Dari mulai surat Al-Fatihah dimulai, delman tidak berhenti. Ya. Pagi-pagi ini mau ngantor, bacaannya dicontohkan oleh ayahanda. Begini bacaannya: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bacaannya seperti itulah. Artinya sangat slow sekali ya. Nah, Mama Eyang dengan kusir di depan, ayahanda di belakang, sambil melihat satu lembar terus surat Al-Baqarah, surat An-Nusrat. Ini delman melaju terus. Sampailah kepada surat An-Nas. Satu khotaman Quran, minal jinnati wan nas. Berhentilah pas delman itu berhenti di depan kantor. Terhitung berapa lamanya? Terhitung lamanya itu kira-kira setengah jam. Masya Allah. Tidak ada ayat yang diloncati, apalagi lembaran-lembaran. Karena kan dikeraskan bacaannya ya, dan ayahanda menyimak. Pernah lagi cerita tentang Mama Eyang kalau pagi-pagi suka mengasih makan ke ikan di kolam. Beliau tidak menyuruh putranya, tidak menyuruh santri, pakai celana komprang, pakai kampret ya. Lalu beliau mengaduk dedak ya di ember. Setelah itu mulailah beliau berjalan ya, mulai dengan baca surat Al-Fatihah, baca Quran, terus Al-Baqarah, terus diikuti nih oleh terus sambil ngasih makan ikan. Itu kira-kira 20 menit sampai minal jinnati wan nas. Subhanallah. Nah, ini namanya barokatul waktu, keberkahan waktu. Dan itu di kalangan para wali hal yang biasa. Di kalangan para wali-wali Allah hal yang biasa. Ya, biasa begitu. Sehingga kalau kita melihat ulama dalam kehidupannya, dalam umur yang begitu singkat, tapi bisa menyelesaikan karangan kitab yang ratusan karangan. Ya,
lalu juga mengajar santri dengan sempurna. Kan kalau dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang yang namanya punya pondok seperti Buya seperti ini ya, yang terjun langsung ke santri itu kan dewan-dewan pengajar. Beda dengan ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu cerita apa dari mulai zaman apa ke atas, jadi langsung dan langsung yang mengajari itu adalah guru tertingginya. Tidak memakai dewan-dewan pengajar dalam seluruh bidang ilmu. Ya. Bayangkan dalam seluruh bidang ilmu coba. Dan Masya Allah tuh. Kalau sekarang kan banyak yang tidak mampu. Akan habis waktu. Belum menyusun karangan. Belum menghadapi para tamu-tamu. Dan yang sering datang ke Mama Eyang, tamu-tamu itu siang malam. Bahkan para pejabat-pejabat juga sowan ke Mama Eyang Cibabat itu siang malam. Ya, Mama Eyang Cibabat salah satu sosok ulama bukan cuma oleh warga Indonesia saja. Beliau dihormati, disegani, tapi hatta Belanda sekalipun sangat takzim kepada Mama Eyang Cibabat. Sangat segan ya menghadapi Mama Eyang Cibabat. Yang doanya mustajab. Ya saciduh metu saujab nyata. Doanya masyhur. Nah, itu zaman-zaman itu ya ke atas. Kalau kita mendengar bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengajar murid-muridnya. Jadi kan dibagi dari jam sekian sampai jam sekian, ini khusus melayani santri-santri yang ingin mengetahui tafsir Quran. Itu. Nanti pindah dari jam sekian sampai jam sekian melayani ilmu hadis. Ilmu hadis itu tentang ilmu riwayatnya, tentang ilmu diroyahnya, tentang makna-makna hadis, kan? Nanti pindah lagi ya, tentang ilmu yang lain, membahas tentang lughah Arabiyah. Nanti datang beda waktu lagi. Nah, itu seperti itulah, ditangani oleh sendiri. Ditangani oleh sendiri. Nah, tapi waktu kalau dihitung itu umur seperti itu dengan kesibukan yang sangat banyak seperti itu, mustahil bisa diwujudkan dalam hidupnya yang usianya pendek-pendek. Imam Syafi'i pendek usianya, Imam Al-Ghazali pendek usianya. Mustahil itu terjadi. Ini namanya barokatul waktu. Keberkahan waktu. Pahami oleh kita semua. Nah, tidak ada ciptaan Allah yang dikasih keberkahan waktu yang paling hebat, yang paling unggul terkecuali apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dikasih keberkahan waktu yang melebihi, Masya Allah, nilai-nilai keberkahan waktu yang Allah berikan kepada para nabi yang lain, para rasul yang lain. Masya Allah. Di antaranya apa? Di antaranya perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh, ke alam yang sangat jauh, jarak tempuh yang sangat jauh. Itu butuh waktu bermiliar-miliar tahun untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh tersebut. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi, sebagian ulama mengatakan cuma 3 jam 4 jam, sebagian ulama mengatakan cuma 1 jam, sebagian ulama mengatakan kurang dari 1 jam. Kembali ke rumahnya, tempat duduknya masih anget. Masya Allah.
Makanya makna lailan dalam ayat Quran adalah ba'dhal lail, adalah sebahagian malam. Tidak satu malam full, tidak, sebahagian malam. Kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja di zaman itu kalau naik unta, kalau tidak berhenti-berhenti, satu kali jalan itu membutuhkan waktu 1 bulan. Nanti kembalinya butuh 1 bulan. Bayangkan. Terus bagaimana dari bumi ke langit? Ya. Dari bumi ke langit pertama, dan jarak dari langit ke langit, dan tebalnya setiap lapisan langit itu 500 tahun. Artinya dari bumi ke langit pertama 500 tahun jarak tempuhnya. Tebalnya langit 500 tahun, dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun. Tebalnya langit kedua 500 tahun. Coba kalau kali 7 berapa? Ya? Kalau kali 7 berapa? Berapa? 3.500. Kalau tebalnya sama. Jadi 7.000 tahun sampai ujung langit ke-7. 7.000 tahun itu yang disebut 500 tahun itu tidak disebutkan. Ini jarak tempuh apa? Dengan cara bagaimana? Sebagian ulama mengatakan ini jarak tempuh yang melebihi kecepatan cahaya. Dan jarak tempuh yang melebihi kecepatan cahaya. Terus nanti setelah itu kemana? Sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha pohon satu alam, pohon yang sangat luas sekali. Ya, yang sangat luas sekali. Itu tidak semua malaikat bisa menempuh ke sana. Ya. Di batas Sidratul Muntaha disebut muntaha, arti muntaha adalah ya penghujung. Maknanya kata ulama allati yantahi ilaiha ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Artinya sampai batas itulah pengetahuan semua malaikat, semua rasul, sampai batas di situ. Dari situ ke sana semua nggak ada yang tahu. Boro-boro bisa masuk tahu pun juga tidak. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sidratul Muntaha melanjutkan perjalanan sendiri. Ya. Nah ini keberkahan waktu yang luar biasa. Ya, ini salah satu khawarik lil adat yang terjadi dalam diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun urusan mi'raj ini menurut jumhurnya ulama dasarnya disikapi dengan dhon. Seperti urusan fikih. Artinya sangka berat. Bukan yakin. Sehingga kalau orang ada keraguan kepada mi'raj itu tidak sampai kufur, walaupun ini dosa yang sangat besar. Namun kalau orang ragu terhadap diisrokan itu sampai kufur, sepakat semua ulama, murtad, na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya di setiap Rajab di muka bumi para ulama mengajarkan kepada umatnya agar memperingatinya. Kenapa? Karena ini adalah perkara agama yang harus diketahui lalu diyakini oleh setiap muslim, jangan ada yang ragu.
Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi Isra dan Mi'raj. Lalu yang kedua, ya, adalah urusan yang berkaitan dengan sholat. Yaitu sholat yang 5 waktu. Di mana sholat yang 5 waktu ini oleh Allah Ta'ala diwajibkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kita umatnya adalah di malam Mi'raj, di makom tersebut, di tempat teragung itu, tanpa pelantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang asalnya perintahan itu adalah 50 waktu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan permohonan demi umatnya, yakni permohonan agar dikasih keringanan oleh Allah. Ini adalah sebagai masukan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya meminta keringanan kepada Allah dan oleh Allah dikasih keringanan. Dalam sebagian riwayat 5 solatan. Lalu minta keringanan lagi dikasih 5 solatan. Minta keringanan lagi dikasih dikurangi 5 solatan. Menurut sebagian riwayat dikuranginya 10 solatan. 10 solatan itu ada ikhtilaf dalam riwayat. Namun yang 5 solat ini tetap pahalanya pahala 50 solat. Dan solat ini walaupun para nabi, para rasul dan umatnya oleh Allah disyariatkan solat, tapi yang pertama tidak 5 waktu, yang kedua tata caranya berbeda, yang ketiga juga solatnya adalah perintahan melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dan para rasulnya di dunia, kan? Sementara sholat yang 5 waktu yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umatnya, yang pertama sholat ini adalah mencakup semua sholatnya para nabi, semua sholatnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Lalu juga sholat ini oleh Nabi diterima tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, di tempat teristimewa. Yang ketiga, pahalanya setiap 1 kali sholat sama dengan melakukan 10 sholat. Jadi kalau 5 waktu sholat sama dengan melakukan 50 sholat. Masya Allah. Kalau dari sholat saja, dari 1 kali sholat saja, ya, itu berapa pahalanya? Apalagi dari 50 sholat. Nah, dengan sholat inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungguli semua umat para rasul terdahulu. Walaupun umur umat Nabi akhir zaman ini pendek-pendek, sementara umur umat para rasul yang lain panjang-panjang. Masya Allah. Apa amalan yang bisa mengalahkan, ya, nilai-nilai amalan umat para rasul terdahulu yang panjang-panjang umurnya, yang kuat-kuat tubuhnya? Nah, adalah diantaranya sholat yang 5 waktu ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, beliau menyatakan tentang sholat, as-salatu khairu mawdu'in. Sholat itu sebaik-baiknya mawdu'. Apa maudhu? Maudhu itu Buya jelaskan dengan kalimat yang kita fahami. Yang disebut maudhu adalah situasi, kondisi, posisi, aksi. Dan situasi apa? Kondisi,
posisi aksi. Artinya sholat itu adalah situasi yang paling baik dalam sholat, kondisi yang terbaik dalam sholat, posisi yang terbaik adalah posisi sholat, aksi terbaik adalah sholat. Sehingga datang riwayat-riwayat hadis tentang hebatnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang menjalankan sholat yang 5 waktu. Kan? Sehingga sholat juga di kalimat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau melepaskan ruhnya yang teragung, beliau mewasiatkan sholat. As-salah, as-salah, titip sholat, ya, jaga sholat, jaga sholat itu. Ini berkaitan dengan urusan apa? Sholat. Tentang sholat akan menghabiskan waktu, ya, dan tidak cukup dengan 2-3 kali pertemuan kalau kita membahas sholat saja. Lalu ya, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan Rajab. Bahwa Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, yang termasuk kepada bulan yang 4 yang oleh Allah disebut Asy-Syahrul Haram, yakni Al-Ashhurul Hurum yang disebut dalam Quran minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut Asy-Syahrul Haram, yakni bulan yang agung. Yang pertama kata Kangjeng Nabi SAW menyendiri, yaitu Rajab. Yang 3 itu berdampingan, berderetan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini bulan yang 4 ini harus diketahui keagungannya, bukan cuma namanya saja, tapi keagungannya, dan harus diketahui bagaimana cara mengagungkannya. Dan juga harus dijalankan mengagungkannya kepada bulan-bulan yang agung tersebut. Sehingga umat Islam tidak boleh menyamaratakan antara bulan Rajab dan bulan Syawal, antara bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kan? Tidak boleh disamakan. Ini bulan agung ini, gitu kan? Kita harus menyadarinya bahwa kita sekarang hidup di bulan yang agung. Jangan disamakan loh. Jangan disamakan, kita sedang dihidupkan oleh Allah dalam bulan yang agung. Maka hati kita harus selalu mengagungkannya. Ya. Dan kita harus terus berusaha mengagungkan Rajab ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan warna-warni amal soleh, baik dari mulai yang wajib sampai yang sunnah, dan menjauhi segala larangan Allah dari mulai yang haram sampai yang makruh. Dan harus diketahui bahwasanya orang yang melakukan amal saleh di bulan-bulan yang agung, maka pahalanya jauh lebih besar ketimbang amal saleh yang dilakukan di luar bulan yang agung. Perlu diketahui pula, setiap maksiat yang dilakukan di bulan-bulan yang agung, maka dosanya jauh lebih besar, lebih berat ketimbang dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang tidak agung. Fahami oleh kita semua, ya. Maka pengajian kita ini berbeda nilainya dengan pengajian di bulan Syawal. Kenapa? Karena pengajian kita di bulan yang agung, tambah lagi di masjid tempat yang agung. Nah, ini keagungan di atas keagungan. Amalannya amalan yang agung, kumpulannya kumpulan agung, niatnya agung, kalimatnya agung, di bulan yang agung, di tempat yang
agung, itu akan lain nilainya. Nah, ini harus paham kita ke situ. Ya. Harus merasa bahwa saya sekarang di mana? Ya, saya sekarang di mana? Tentu orang yang waras, ya, dia akan bisa membedakan ketika dia sedang BAB di dalam WC dan ketika dia sedang ada di istana raja. Orang yang waras rasanya sama nggak kira-kira? Begitu lagi BAB di dalam WC yang sempit, lalu dia berada di istana raja, kira-kira rasanya sama nggak? Tentu akan beda rasanya. Nah, orang yang mukmin itu harus bisa beda rasanya dalam hatinya. Saya sekarang ada pada bulan yang agung, saya sekarang ada di tempat yang agung di masjid. Jangan sama dong, ini tempat yang agung. Sehingga berbicara tentang dunia tidak boleh, ya, di masjid itu tidak boleh, ya. Mengumumkan kehilangan aja tidak boleh di masjid. Bahkan kalau ada yang mengumumkan kehilangan, sunnah dijawab dengan apa? Semoga tidak ketemu. Kan begitu kan? Kalau ada yang menceritakan tentang bisnis, kita sunnah menyambut apa? Ya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan. Masya Allah. Saking apa? Saking sucinya tempat. Saking sucinya tempat. Dan Allah Ta'ala mewanti-wanti dalam Quran kepada hambanya jangan sampai berbuat kezaliman di bulan-bulan yang agung. Bagaimana firman Allah? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan berani-berani berbuat kezaliman terhadap diri kalian di bulan-bulan yang agung tersebut. Loh, kalau di luar bulan yang agung boleh dong melakukan kezaliman? Bukan begitu maknanya. Maknanya artinya ini harus lebih ditingkatkan penjagaan kita, dikarenakan maksiat di bulan yang agung itu dosanya berlipat-lipat. Bukan cuma amal soleh saja yang berlipat-lipat, tapi dosanya juga berlipat-lipat. Pahami oleh kita semua itu. Allah. Ini yang tiga yang perlu terus diingatkan kepada umat Islam. Pokoknya dari yang tiga ini kalau dibahas lebih jauh akan melahirkan lagi, gitu kan? Hal-hal penting yang harus diketahui yang berkaitan dengan Rajab, yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, yang berkaitan dengan salat. Namun waktu yang tidak cukup, ya. Mudah-mudahan kalimat ini ya manfaat dan berkah bagi siapapun yang menyimaknya, yang mengambil nasihat daripada bahasan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita semua dan mengampuni dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga Allah taala menerima semua amal saleh kita dan amal saleh muslimin muslimat, dan Allah mengabulkan segala hajat kita dan hajat saudara-saudara kita muslimin muslimat yang baik di sisi Allah. Dan semoga Allah Ta'ala mencabut segera ya segala kemelut, segala musibah, segala fitnah, segala penyakit yang sedang Allah timpakan kepada kita dan saudara-saudara kita muslimin muslimat, terutama yang ada di Aceh sekarang, ya. Dan semoga Allah ganti dengan segala kebaikan yang tiada batasannya, dan yang wafatnya Allah kasih pangkat syahid, dan yang masih hidupnya yang kena penyakit, yang luka dan sebagainya, semoga Allah cepat sembuhkan dan Allah kasih derajat yang tinggi, Allah kasih rahmat dan keberkahan, dan Allah ganti kerugian-kerugiannya dengan sebaik-baiknya pengganti baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah jaga ya seluruh muslimin muslimat dimanapun berada dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala fitnah, penyakit dan wabah, khususnya di negeri kita Indonesia, ya. Semoga Allah terus membimbing kita bangsa Indonesia dan pemerintah di Indonesia ya kepada segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhai,
dan semoga Allah bentengi semuanya ya dari melakukan apa yang Allah murkai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan muslimin muslimat, melimpahkan rizki yang hissi yang ma'nawi kepada muslimin muslimat, melimpahkan kebahagiaan kepada muslimin muslimat semuanya dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan diisrakan dan mi'rajkan beliau, dan dengan keagungan salat dan keagungan bulan Rajab yang Allah agungkan, semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Sebelum ditutup dengan salam terakhir, Buya mengundang kepada semua umat Islam untuk bersama-sama hadir di Pondok Pesantren Internasional Islam Asy-Syifa wal Mahmudiyah dalam rangka mengagungkan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri salat, mengagungkan Rajab ya, dan mengagungkan Sya'ban pada dan juga menyambut Ramadan ya, mengagungkan maulidnya Rasulullah SAW. Itu akan jatuh pada hari Ahad pagi tanggal 1 Februari 2026 Masehi. 1 Februari hari Ahad pagi sampai zuhur waktunya, dan juga ada pemberitahuan kepada semuanya atas banyaknya permintaan di masjid-masjid di berbagai wilayah di Bandung ini, baik Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, ya, Purwakarta, dan juga wilayah Kota Madya Bandung. Permintaan apa? Permintaan agar MTB ini bisa dirasakan di tiap-tiap wilayah. Buya masih mempertimbangkan dikarenakan tadinya ditetapkan di sini, tapi dengan banyaknya permintaan nanti dimusyawarahkan apakah memang kita tetap di sini ataukah kita kelilingkan nanti di sini, apakah setiap berapa bulan sekali di sini. Nah, ini lagi dikaji ya dan dimusyawarahkan, terutama juga dari pemerintahan, dari ormas-ormas. Jadi banyak yang ingin bergabung, ingin ikut hadir dalam majelis MTB ini ya. Kalau untuk yang sudah paham dimanapun, yang penting mah ngaji ya, yang penting mah ngaji. Nah gitu. Nah sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.